warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas pengelasan dasar. Yang pertama ada alatnya, yang pertama itu adalah mesin lasnya. Ini mesin las. Dan kedua kabel ini ada kutub negatif dan kutub positif. Sedangkan kutub negatif itu yang keren masak. Yang masukinnya itu ada ujung sini yang agak berbeda, menonjol. Langsung kita tempelkan saja. Setelah itu kita putar. Dan cirinya itu ketika masuk ditarik itu nggak bakalan melepas. Sedangkan kutub positif juga sama. Kita lihat ada ujung di sininya yang agak menonjol juga. Kita posisikan di paling atas sini, atas. Kita putar lagi, arah kiri bisa, arah kanan bisa. Yang penting kita ada rasa nempel gitu, masuk. Nah, udah. Oke. Kutub positif dan negatif udah masuk semua. Nah, tinggal persiapan alat-alatnya untuk kita pakai sebelum pengelasan. Yang pertama, sebenarnya kita pakai topeng las. Berhubung topeng lasnya kacamatanya nggak ada, pecah gitu maksudnya. Kita antisipasinya pakai kacamata las yang ini. Nah, berhubung sebenarnya topeng las itu untuk melindungi muka, cuma kita pakai ini, jadi antisipasi juga pengganti topeng las. Kita pakai topi yang safety. Topi yang safety. Ada juga yang memang nggak ada topi safety-nya. Topi yang lain juga bisa. Yang penting bahannya agak tebal biar nggak bolong. Nah, cara pakai tinggal sini tutup. Nah, setelah itu ada apron yang biasa dijumpai di masak, cuma pakai ini buat pengelasan untuk melindungi baju kita atau bagian badan. Kita pakai apronnya biar baju kita aman dari percikan bunga api. Nah. Oke, setelah terpasang, kunci. Sini juga ada pelindung lengan. Cuma berhubung Bapak udah pakai lengan panjang dan bahkan juga agak lumayan tebal, jadi kita jangan pakai dulu apa-apa. Oke, setelah itu ini ada yang dinamakan elektroda ataupun kawat las. Di tiap-tiap elektroda itu ada kode yang patut dipahami itu E6012. Di sini kodenya. Jenis elektroda itu bisa dipakai dengan jenis bahan-bahan yang kita pakai. Contoh bahan yang agak tipis dengan bahasa yang umum, ada yang besi yang agak lumayan tebal, anggaplah berapa mili gitu. Ada juga ya besi plat. Perbedaannya itu ketika elektroda yang kecil umumnya pemakaiannya besi hollow atau besi yang agak tipis besinya. Nah, setelah itu kita sudah terpasang semua. Kita siapkan kacamatanya. Nah, elektroda kita tempelkan di kutub positif. Di ujung ini, ujung atas dan ujung bawah itu berbeda. Ketika ujung bawah itu nggak ada besi, itu untuk ditempelkan di bagian proses pengelasannya. Kecuali memang di atasnya ada ujung kutub besinya, kita tempelkan di kutub positif. Di sini ada berbagai posisi sebenarnya yang biasa Bapak pakai kondisi miring seperti ini. Walaupun agak terlihat kurang kegigit gitu ya, kurang pas, cuma mending segini. Ciri untuk lepas atau tidaknya. Setelah itu kita tempelkan ke masa
listrik, sebelumnya kita off dulu, di off kan, off. Ingat negatif harus jangan nempel ke besi, takutnya tadi ada percikan yang lain masuk. Nah setelah itu digeser benda kerjanya atau meja kerja. Setelah itu kita tekan tombol on. Nah di sini juga ada pengaturan suhu ampere. Bisa dikatakan kalau memang benda kerjanya tipis, kita pakainya ampere yang kecil. Kalau memang kita benda kerjanya agak tebal, kita naikkan amperenya. Sini nih. Tuh. Di sini juga ada tandanya kayak berbentuk spidol apa? Tip F putih. Kita pakainya ke 50 ampere aja. Oke. Untuk negatif, tempelkan di besi. Kita pakai kacamata. Nah, misalkan negatifnya belum tertempel, si mesinnya sudah bakalan nyala. Nah, penyebabnya negatif belum tertempel ke besinya. Kita tempelkan ke besinya. Oke. Dan sekarang kita tempelkan rel rodanya. Tuh. Nah. Oke, jadi ketika saat elektroda di besi, jangan sampai si elektroda itu nempel ke besi. Ntar yang ada malah si elektroda atau kawat trasi ini nggak bisa kecampur, malah nempel di besinya. Sedangkan kalau memang agak renggang ke jauh, nggak bakalan nyala. Jadi tengah-tengah si besi dan elektrodanya itu. Terus saja nyala, semakin habis kan pasti ke bawah tuh, dan percepatan si elektroda itu pelan nariknya tuh, nggak mesti langsung dari titik kiri langsung ke kanan. Yang ada si kotoran lasnya itu nggak bakalan nyatu, kotoran lasnya tuh. Ya, kita lihat hasilnya. Sebenarnya ada serta ras sama lupa di bawah. Nah, untuk melihat hasil kotoran las atau matang atau tidaknya itu, kita tinggal palu bekas lasnya itu. Kelihatan ini matang las-lasnya, nggak bakalan lepas. Nah, kalau memang ciri yang kurang matangnya, ntar kita cobain dulu biar tahu mana yang matang dan tidaknya, bisa tahu perbedaannya. Oke, lanjut lihat hasil dari pengelasan yang kurang matang. Oke, ini ada kendala. Kenapa nggak bakal nyala? Yang pertama itu sering terjadi pada saat pengelasan itu
sudut ujung elektrodanya itu nggak kelihatan besinya. Jadi kita antisipasi memecah seketika bagian besinya kelihatan. Tuh kelihatan. Lalu kita bisa memulai pengelasannya. Jadinya kayak gitu. Oke, kita lihat ciri yang ketiga, belasan kurang matang. Nah, ini yang ini karena terlalu dekat. Nah, kita lihat hasil dari pengelasan yang kurang matang. Dari hasilnya, lupa. Jadi ketika untuk pemalu itu kita memakai kacamata yang putih biar si serabut yang di sini itu nggak bakal ke mata. Oke. Setelah dibalut itu hasilnya ini contoh dari kecepatan elektroda terlalu cepat. Jadi ada jarak setiap kotoran las itu, jadi kurang bagus untuk ditempelkan ke bagian besi yang lainnya. Nah, contoh yang paling konstan kecepatannya itu, kita mulai lagi. Hasil ketika percepatan elektroda yang konstan, yang lambat tapi itu aja. Ini ada 3 sampel itu. Mulai terlihat hasil rasanya. Jangan lupa kita pakai kacamata biar mata kita aman dari percikan kotoran las itu ketika lepas. Kita lihat terus bentar. Di sini ada kelihatan kotoran las yang matang dan belum kita balut. Cirinya agak kemas-kemasan yang sini. Kalau yang sini juga belum lepas kotoran lasnya. Bagian atas juga sama. Di sini terlihat pada bagian besi yang agak kelihatan kemas. Kita lanjut lagi untuk melihat hasilnya.
agak sedikit bergerak kiri ke kanan, sebenarnya harus lurus. Tuh hasilnya dibandingkan dengan atas, bawah agak sedikit loncat. Dan ini terlalu diam sehingga kita tadi nempel. Nah, dia seperti lumut kayak ini. Oke, itu ciri-ciri dari pengelasan matang atau tidaknya. Ada 3 contoh tadi di sini. Ada yang pelasannya ketika nempel terlalu cepat, kecepatannya hingga konstan. Ada juga yang terlalu diam sehingga terlalu nempel dan terjadi hasil pengelasan itu gemuk seperti ini. Yang terakhir ini ada yang konstan, agak cukup konstan, cuma agak sedikit tarik dan tadi hasilnya kurang bagus. Nah, untuk tahap selanjutnya kita nanti menemukan lain waktu. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.